Ya, nah ini yang saya rasakan gitu, bahwa Islam itu beda banget sama dulu konotasi Islam di benak saya gitu ya. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin ya, datang sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu, berkah bagi seluruh manusia dan karunia terbaik untuk para wanita gitu. Masya Allah gitu. Dulu bisa berpikir bahwa kasihan banget ya wanita muslimah itu, apa nggak boleh gitu-gitu dan sebagainya. Tapi sekarang sampai terkagum-kagum, Masya Allah, Islam begitu memuliakan wanita gitu ya, sampai dijaga dari segala arah gitu. Masya Allah gitu, nggak ada yang sesempurna itu. Ini maaf ya, melo jadinya nih. Iya, nggak apa-apa. Antara melo sama bindeng ini udah tipis. Nah ini saya capture dari buku Ustadz Felix Xiao tersebut ya. Ada banyak buku waktu itu di pesantren yang disampaikan, diajarkan oleh ustazah di sana gitu, sampai saya tuh waktu itu sampai ada satu ustazah gitu ya, Bunda Purnamasari saya memanggilnya itu, Bu Sari gitu. Beliau menjelaskan tentang ternyata memang saya waktu dijelaskan tentang Islam gitu ya, dasar-dasar Islam itu saya begini, pantes saya kok rasanya Islam tuh bukan agama doang ya Bu Sari, saya bilang gitu. Kayak ada yang beda apa ya Bu Sari gitu. Tapi setelah beliau jelaskan, ini dia nih jawabannya gitu ya. Lebih dari sekedar agama, karena Islam itu betul-betul gaya hidup ya. Bisa dibilang ideologi gitu ya, dari bangun pagi kita melek sampai merem lagi. Itu ada diatur. Dari kita bayi baru lahir sampai kita meninggal, semua apa yang harus dilakukan itu udah ada detailnya kayak gitu kan. Masya Allah gitu. Mau cari apa gitu ada, mau cari apa ada gitu kan. Terus ya ini ternyata, terus pengen tahu juga gitu gimana sih cara Islam mandang wanita itu ya gitu kan. Ya kita tahu pria dan wanita itu sama harkatnya di hadapan Allah gitu ya. Semua yang paham-paham di dunia juga udah memikirkan kesejajaran ya pria dan wanita gitu. Tapi pasti ini di Islam ada yang beda nih gitu. Apa ya gitu? Ternyata ya ini sama sih kedudukannya, tapi untuk di saat yang sama juga Islam membedakan fitrahnya pria sama wanita, sehingga jalur beribadahnya itu masing-masing gitu dalam meraih ridho Allah. Saya waktu itu masih nggak terlalu paham ya ridho Allah tuh gimana gitu. Sampai ada yang katakan mentor saya, ridho Allah itu lebih dari surga. Hah? Gitu kan, kita kayaknya tujuan kita udah surga gitu ya, udah semua orang pasti merindukan bisa pulang kampungnya nggak tersesat ya, pulang kampungnya kembali ke surga gitu kan. Nah saya pikir itu udah paling pol gitu ya, tapi ternyata ya itu lebih dari surga itu ada lagi ridho Allah tuh bisa diartikan juga perjumpaan kita sama Allah gitu ya. Itu lebih dari surga. Ketika kita bisa sampai ke surga belum ketemu sama Allah, itu ya masih kurang gitu, kurang sempurna gitu. Tapi kita udah sampai ke surga, kita berjumpa langsung dengan Allah, itu Masya Allah gitu ya. Ya kalau sekarang di dunia ini mungkin kita belum bisa lihat langsung gitu ya, tapi ya itu betul-betul apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, nggak ada hal lain gitu ya motivasi kita, ya ridho Allah itu. Sampai kapan ya, 2 hari lalu kayaknya saya ada lihat di Instagram, Masya Allah bagus banget, semua amalan itu harus lillah, billah gitu ya, dan filah gitu. Oh. Tahu nggak? Ada yang baca juga mungkin itu sampai sampai gitu. Masya Allah gitu kan, kita selalu tahunya ya kalau semua amalan itu harus lillah ya, harus ikhlas karena Allah gitu. Ternyata ada lagi bila itu apa? Dengan memohon pertolongan Allah aja gitu, karena kita sebagai manusia ngelakuin amalan bisa selalu nggak sempurna ya, motivasinya kah atau apa, gerakannya kah atau fikihnya ada yang kurang sempurna gitu. Seperti itu. Dan villa apa? Sesuai dengan syariat Islam gitu. Gitu. Jadi harus lillah, billah, fillah. Jadi Masya Allah gitu ya. Bisa jadi status nih Mama, ayo bikin di status. Sayangnya sumbernya tadi saya nggak catat. Sumber orangnya yang tulis nih anonim. Ya,
apa yang ditulis itu Inggrisnya apa, every deeds ya, every deeds must be done lillah gitu, lillah gitu. Apa namanya, nah itu jadi oh iya kayak gitu ya, kayak misalnya suami-suami kita gitu ya harus apa diwajibkan untuk apa subuh berangkat ke masjid gitu kan, terus tapi kok kita boleh ya di rumah gitu, tapi kita pengen juga dapat pahala kayak gitu misalnya kayak gitu ya, tapi ternyata ada jalan yang berbeda. Dengan kita meridoi suami kita berangkat ke masjid subuh-subuh aja itu udah dapat pahala yang sama gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, ketika kemarin ya bulan Ramadan gitu, istri-istri merelakan suaminya untuk misalnya itikaf di masjid, tapi ibu-ibu menjaga anak-anak di rumah misalnya. Itu insya Allah dapat pahala yang sama gitu, Masya Allah gitu ya, baiknya Allah gitu. Ada waktu itu siapa ya, satu sosok wanita yang sampai bilang, kok yang laki-laki bisa jihad di medan perang gitu, kita wanita dapat apa gitu kan, kayak gitu. Itu Masya Allah dikasih lagi jalannya gitu ya, jadi nggak ketinggalan kok, bisa sama dapat ridho Allah, dapat pahala yang sama gitu ya, tapi memang caranya beda karena fitrahnya kan juga beda gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, kok kepikiran gitu ya. Waktu itu tuh ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin ya Rasulullah bisa sedetail itu gitu ya, bisa ngatur ini itu sampai saya itu sampai pernah denger ya satu waktu Ramadan kemarin, cara makan Rasulullah makan kurma aja itu ada yang tahu gimana? Sampai saya kepikiran banget, ini kita orang-orang kesehatan ya, sampai yang saya nggak kepikiran makan kurma ya ambil aja pakai 2 jari ini misalnya comot gitu, makan buang, ambil bijinya lagi buang, ambil lagi begini buang gitu ya. Ternyata itu saya sampai nangis waktu dengar itu. Ada yang tahu ya? Jadi setelah dimakan sama beliau ngambil begini, tapi pas ngambil bijinya yang keluar dari mulut itu setelah selesai itu menggunakan ini diambil begini, lalu dibuang. Oh, bukan pakai ibu jari sama ini. Bukan sama lagi tunjuk bukan. lagi ini. Waktu ngambil yang bekas di mulut ya, saking hygiene-nya ya, berarti kan ya nanti waktu ngambil lagi kan kurmanya bareng-bareng rame-rame kan, jadi beliau ngambilnya pakai ini lagi kalau ngambil kurma lagi yang selanjutnya. Tapi untuk buang ngeluarin yang dari mulut beliau, bekas mulut beliau menggunakan ini gitu. Masya Allah. Itu yang saya ini merinding saya sekarang. Kok kepikiran ya, saya pikir gitu ya, kok kepikiran ya sedetail itu gitu. Makanya dibilang Islam tuh bersih banget gitu ya. Kalau ada orang bilang Islam tuh jorok, kotor gitu ya, paling nggak tahu aturan misalnya kayak gitu ya, enggak, Islam nggak kayak gitu. Makin saya pelajari makin ke dalam gitu ya. Kalau dibilang Islam tuh gimana misalnya, dulu saya mikir sholatnya jadi lantai gitu ya. Masya Allah sekarang tuh mindsetnya tuh bener-bener dibuka, beda banget gitu ya. Sekarang saya malah ngelihatnya, Masya Allah, mau saya ada di mall gitu ya, orang-orang pakai sepatu apa, tas apa, semua copot kan di depan sepatunya, terus tasnya pada ditaruh di lantai aja udah semua kan, terus sholat bener-bener sama-sama ke lantai. Itu Masya Allah, kayak Islam tuh buta warna, buta status sosial, ya nggak sih? Maksudnya mau kaya mau miskin gitu kan, bukan yang saf paling depan yang orang-orang yang misalnya yang mampu gitu ya, bahkan sampai umroh dan haji pun bukan untuk orang yang mampu ya, tapi orang yang dimampukan sama Allah itu. Masya Allah gitu ya, udah banyak kan cerita-ceritanya gitu ya, bahwa orang yang kelihatannya nggak mampu gitu secara dunia gitu, tapi bisa sampai dimudahkan Allah naik haji, berangkat umroh, itu Masya Allah gitu ya. Jadi ya disitulah saya pikir dari hal kecil tadi ya, sampai saya Rasulullah kok kepikiran sih ngambilnya begitu, saya tetap begini aja gitu. Jorok ya, kita habis masukin gini kita ambil lagi gitu kan, buat yang selanjutnya ngambil gimana gitu ya, kalau zaman COVID ketularan semua itu yang ngambil kurma. Gitu, jadi Masya Allah benar. Makanya waktu dulu salah satu yang awal mulanya ya saya dapat hidayah kan itu emang karena pandemi ini ya. Waktu itu saya ngelihat kenapa kok orang Islam tuh jaga wudhu gitu.
Kemudian perempuan yang pakai niqab tuh kayak pakai masker gitu ya, terus rajin cuci tangan gitu kan, jaga wudhu, terus nggak mau jabat tangan gitu kan. Dulu mikirnya ih GR banget, emang jabat tangan doang naksir gitu kan. Ternyata oh iya ya, sekarang malah aneh kalau ada orang yang main geruduk aja langsung salaman, aduh batal wudhu lagi gitu ya. Gitu kan. Nah ternyata emang gitu ya, Masya Allah gitu. Terus waktu itu juga ada penelitian ya, waktu COVID di kami di Indonesia tuh bulan Maret itu baru-baru digalakkan seperti itu, ada penelitiannya waktu itu dibilang virus corona itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga, misalnya rongga hidup kita dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu saya mikir, wah kalau begitu, kalau orang Islam bisa jaga wudhu itu nggak orang Islam adalah orang terakhir yang kena corona. Saya pikir gitu. Soalnya itu waktu itu saya sampai hitung-hitung. Waktu itu saya belum tahu ya jam-jam sholat itu. Waktu itu yang saya tahu setahunya aja gitu. Oh sholat subuh tuh jam 5-an. Terus sholat zuhur tuh jam 12-an. Ih kan jauh lebih dari 3-4 jam, saya mikir gitu. Terus baru tahu saya ada sholat duha. Ya di tengahnya. Jangan tinggal sholat duha itu, ternyata kalau enggak kelamaan itu sampai zuhur. Dan ternyata kalau saya pelajarin lagi kan lebih jauh lagi, itu ternyata hormon ini, karena ngomong sama orang-orang kesehatan nih, jadi di jam 9-10 itu yang kita diutamakan untuk sholat duha itu ternyata hormon stres kita lagi tinggi-tingginya itu, apalagi yang kerja di kantor atau ini mungkin ibu-ibu yang di rumah sakit dan sebagainya, yang di rumah aja ibu-ibu habis ditinggal anak sekolah stres juga kan ya. Nah itu jangan tinggal sholat duha, karena itu ternyata waktu hormon stres tinggi, ketika kita sholat insya Allah itu hormon stresnya langsung turun banget. Iya, nah itu yang saya tuh kenapa sampai mes tuh justru bukan dari keutamaan ajaran-ajaran dokter-dokter Islam dulu gitu, tapi berawal dari ini manfaat-manfaat secara medis gitu. Kemudian 12, kemudian ke asar kan pas tuh 3 jam, oke. Ke maghrib oke, 3 jam, saya pikir jam 6 gitu kan. Oh tapi ke isya kan setahu saya jam 7-an gitu, kedekatan sama maghrib ya, menuju ke subuh jauh banget itu. Ternyata oh iya ada disunahkan kan sholat sebelum tidur ya, terus ada sholat tahajud, kalau mau sholat taubat, mau sholat witir, mau sholat istiqoroh aja gitu kan. Oh iya bener juga gitu ya. Oh iya benar juga gitu. Jadi itu Masya Allah. Terus manfaat gerakan sholat, saya pikir dari sampai salam itu paling ya kalau sujud oke lah ya, ada aliran darah. Tapi kalau berdiri doang atau nengok-nengok doang pas salam nggak ada manfaatnya. Ternyata dari berdiri aja udah ada manfaatnya gitu ya, secara medisnya gitu kan. Sampai toleh-toleh salam itu ada manfaatnya juga, Masya Allah. Bahkan yang salam ini selain ya buat relaksasi ya, peregang otot leher, ke wajah loh ternyata ibu-ibu. Mengencangkan wajah. Waduh. Salamnya harus dengan semangat gitu. Jadi jangan ngandalin tapi ngandalin ini juga salam. Ya bayangannya langsung mengencangkan wajah gitu. Gitu. Nah lanjut dulu ya, ini jadi meluas ini. Kalau ya sebenarnya luas banget ini, setahu saya ini karena baru sedikit aja yang dibaca, yang diambil dari satu buku aja, karena lebih banyak pengen diskusinya ya insya Allah malam ini. Nah ini antara lain yang menjadi pandangan saya sekarang gitu ya, bahwa Islam mengangkat wanita pada posisi yang nggak pernah dicapai wanita dalam peradaban dan agama apapun. Itu Masya Allah.